yang tepat untuk menyeret Jokowi ke penjara dan mengadili dirinya bersama seluruh dinasti politiknya. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasaannya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Dan maka di situ kita sebut moral presiden buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembenci Jokowi dibikin meradang. Kesaksian Yusuf Hamka, si Raja Jalan Tol Indonesia, mengungkap secara detail siapa Jokowi dalam sepak terjangnya. Kesaksian kali ini menambah deretan panjang pencapaian keberhasilan Jokowi dalam membangun bangsa, sekaligus bikin sesak nafas pembenci Jokowi yang cuma bisa kuar-kuar dan seolah-olah dirinya yang berjasa mengangkat Jokowi dari gorong-gorong. Wajar saja Jokowi tidak memberi tempat kepada mereka, politisi yang bisanya bikin onar, pengamat yang cuma bisa memperkeruh, dan tokoh politik yang ingin Jokowi jadi bonekanya. Tapi tidak, Jokowi tetap teguh untuk membangun bangsa melawan pengkhianat negara. Para Wansermania, kita saksikan saja video menarik berikut ini. Kalau Bapak menilai, selama kita bicara kerjanya ya, Pak Jokowi ini selama menjabat kerjanya bagus ya Pak? 2 jempol. Oke. Yeah, I want to express my integrity and loyalty. What is the friendship for? Iya. Itu tadi Anda dikatakan ini modus operandinya Bang Rocky aja, membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dari awal modus operandi saya begitu. Ya, dia tidak akan sewenang-wenang, dia tetap kawan. Memang dia harus berkata begitu. Masa mau mengatakan kamu saya tangkap, kan enggak. Nanti itu proses-proses lain. Kita nggak tahu nanti seperti apa setelah dilantik begitu. Oh iya, karena tidak bisa mendesak dari lingkungan politik ya. Ya kan, tentunya diperlukan kerja keras bersama-sama, kita bergandengan tangan. Asal jangan pada pecah para pemimpin, ya kan. Kita bisa bersatu, kita solid, pasti apapun bisa kita selesaikan. Di bawah tangan Pak Prabowo nanti bagus ya? Ya, pasti dong. Kita harus optimis, Pak Prabowo akan mengerjakan, menyempurnakan apa yang telah diletakkan oleh Pak Jokowi, yang tidak sempurna akan disempurnakan oleh Pak Prabowo. Kalau Bapak menilai, kita bicara kerjanya ya, Pak Jokowi ini selama menjabat kerjanya bagus ya Pak? 2 jempol. Oke. Jadi isu-isu di luar sana Bapak dengar dong pasti kan? Banyak isu yang saya dengar, tapi kebenarannya kan belum tentu. Namanya isu. Apa gosip-gosip digosok makin sip. Gitu. Digosok makin sip. Tapi menurut Bapak, Pak Jokowi kalau di dunia politik pinter banget? Atau gimana banget? Kalau pinter, pasti pinter lah. Pinter ya? Jadi nggak bisa kita lihat orang terus, dulu kan orang ngata-ngatain Pak Jokowi pelangap-pelongo gitu. Iya. Ya kan? Tapi justru itu yang hebat. Terus orang juga banyak, wah pokoknya meng-underestimate Mas Gibran gitu. Saya bilang jangan underestimate Mas Gibran. Dulu di zaman Soeharto ada orang yang seperti Mas Gibran yang sampai 5-6 periode kali, yaitu Pak Murdiono. Iya. Jadi jangan underestimate orang dari fisiknya lah menurut saya. Saya juga nggak sekolah sarjana bos, ya kan? Saya cuma SMA bos. Tapi kan alhamdulillah yang kerja sama saya S1, S2, S3 bos, sampai S-Mambo bos. Iya, berarti kita tidak bisa melihat orang itu cuma sekilas aja ya. Pertanyaan orang adalah, ini kan Pak Jokowi sebentar lagi akan turun ya. Dilantiklah presiden baru. Kira-kira Pak Jokowi akan menjadi rakyat biasa atau dia menjadi orang partai, Pak? Kalau saya jadi Pak Jokowi nih. Kalau saya jadi Pak Jokowi, anak yang saya sudah lahirkan, saya pasti jaga anak ini sampai dewasa berkembang dengan baik, tidak memalukan orang tuanya. Sama, yang saya maksud adalah proyek-proyek yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Semua Pak Jokowi pasti akan menjaga ini sampai proyek itu berhasil selesai dengan baik. Ya kan, terutama MRT, LRT, ya kan, terus WUS gitu kan. Terus sama IKN juga kan pasti harus dijaga kesinambungan dan kepastian penyelesaian. Sehingga menurut saya Pak Jokowi tidak akan pensiun setelah ini. Dia tetap akan membantu negara ini supaya on the right track lah kira-kira. Lewat jalur politik. Bisa lewat jalur politik, kalaupun nggak ada jabatan politik pun beliau bisa dengan sebagai pekerja sosial kan bisa. Seperti saya. Oke. Nah,
Pertanyaannya kan sekarang kalau Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini kan terlihat sangat begini ya sekarang ya Pak ya. Bisa begini nggak? Gini Dan, kita suami istri aja, Iya. sudah cumbu seranjang aja kita kadangkala bisa pukul-pukulan. Oh iya, masuk akal lagi ya. Iya, itu aja jawaban saya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Tapi kan IKN katanya proyek ambisi Pak Jokowi. Kira-kira Pak Prabowo benar akan melanjutkan atau gimana? Kira-kira kalau dari pandangan Bapak? Saya pikir Pak Prabowo akan melanjutkan. Lanjutkan, ah? Beliau seorang prajurit sejati. Iya. Jadi apapun yang sudah diletakkan oleh pemimpin yang sebelumnya, pasti beliau akan selesaikan, nggak akan biarkan mangkrak. Oke. Walaupun is a matter of time ya Iya. menurut saya. Iya. Dan loyalitas Pak Prabowo kepada Pak Jokowi luar biasa sekali, kita bisa lihat. Iya. Nah tentunya Pak Jokowi juga bisa mengapresiasi itu juga lah. Iya. Cuma kan banyak orang juga sekarang nih yang agak pesimis tentang IKN ya Pak ya. Kalau Bapak ngelihat dari kacamata Bapak kan pengusaha ya. Secara investasi, secara kedepannya gitu ya, secara perekonomian. IKN ini bakalan bagus atau enggak sih Pak? Kebenaran saya belum ke sana pertama. Dan kebenaran saya orang tua saya dua-duanya putra-putri Kaltim. Iya, yang saya Dan tahu itu daerah saya tahu kok. Iya. Itu tempat saya waktu kecil main di sana semua. Bapak kan Di juga Pasir usaha Panajam. kayu di sana kan? Iya. Heeh. Saya semua ke hulu, semua ke Pasir Panajam saya udah. Dulu Iya. kalau kita nyebrang itu nggak ada jembatan. Dulu pakai LCT atau pakai kelotok kita nyebrang dari Kampung Baru di Balikpapan, kita nyebrang ke Panajam tuh laut kan situ. Iya. Nah, menurut saya senang sebagai orang Kaltim bahwa ibu kota akan ada di sana. Iya. Namun selesai nggak selesainya, saya pun nggak tahu karena saya belum pernah ke sana. Ya, saat ini setelah jadi saya belum pernah ke sana. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira secara proyek itu IKN itu akan jadi bagus atau enggak, itu aja sih. Dari sisi mata pengusaha. Kita harus optimis itu jadi bagus. Ya kan, tentunya diperlukan kerja keras bersama-sama, kita bergandengan tangan. Asal jangan pada pecah para pemimpin, ya kan. Kita bisa bersatu, kita solid, pasti apapun bisa kita selesaikan. Dibawa ke tangan Pak Prabowo nanti bagus ya? Ya, pasti dong. Kita harus optimis Pak Prabowo akan mengerjakan, menyempurnakan apa yang telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Yang tidak sempurna akan disempurnakan oleh Pak Prabowo. Kita harapkan begitu. Tetapi namun demikian asal jangan pada berantem. Oke. Ya kan. Ada pertanyaan Pak, jika memang semua perkantoran di KN jadi pindah kan? Ya kan, yang pemerintah punya semua pindah ke IKN. Jakarta akan kena efek nggak Pak? Jakarta pasti kemacetan berkurang sedikit. Tapi sebagai kota metropolitan tidak akan pernah tergantikan. Oke, Iya, berarti kan? aman dong? Jakarta aman. Bahwa sebagai kota bisnis, kota metropolitan, itu tetap akan jadi kota yang indah. Gitu. Iya, oke. Bapak kalau misalnya ditawarin lagi Pak untuk jadi gubernur atau balik ke politik gitu-gitu, masih Nggak mau. Jadi statement Bapak kemarin itu yang keluar final itu tidak akan balik lagi. Iya. Walaupun hanya jadi pengurus. Tidak mau. Kalau Golkar manggil balik? Nggak mau. Kalau Pak Erlangga ya minta Bapak ikut balik. Nanti baru kita pikirkan. Ini kan baru kalau berandai-andai. Berarti Pak Erlangga ini udah menjadi poin buat Bapak aja udah di situ ya. Begini. Bukan poin, Bos. Buat saya tuh paling takut sama orang baik, Bos. Kalau orang yang galak-galak, yang jahat-jahat, belum tentu saya takut, Bos. Iya, jadi karena Pak Erlangga tuh orang baik, saya takut, Bos. Apalagi dari ayahnya, Bos, itu orang baik. Balas budinya aja saya belum bisa gitu. Makanya saya takut, Bos. Jadi bukan saya nurut sama Pak Erlangga, tapi saya takut. Saya takut buat salah sama orang yang baik sama saya. Iya, cuma maksudnya orang baik itu sekarang tersakiti kan? Oh, orang baik memang selalu tersakiti, Bos. Kalau orang jahat selalu menyakiti, itu bedanya kan gitu, Cuma Bos. pertanyaannya siapa yang menyakiti dia kan itu? Nah, tanyakan pada rumput yang bergoyang.